kembali memilih kota Palembang sebagai tuan rumah diselenggarakannya Bisnet Festival di tahun 2025. Sebuah event yang menghadirkan kolaborasi musik, kreativitas dan teknologi digital ini diselenggarakan oleh Bisnet khusus untuk masyarakat Palembang, sebagai salah satu bentuk apresiasi atas dukungan kepada Bisnet selama ini. Karena itu, di acara ini Bisnet membawa band Papan Atas Armada dan juga Mr. Jono Joni untuk ikut memberikan penampilan terbaiknya dan menghibur semua pengunjung di Bisnet Festival Palembang 2025. Lebih spesial lagi, sebagai bagian dari rangkaian acara Bisnet Festival pertama kali di Palembang, Bisnet juga menggelar event lari bertajuk Bisnet Fun Run Palembang 2025 yang diadakan keesokan harinya, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025. Mengusung konsep fun run dengan kategori lari berjarak 5 km dengan melewati rute spesial dan asri di area Citra Grand City, acara ini membawa semangat kebersamaan serta gaya hidup sehat yang juga akan memberikan pengalaman digital yang seru dari dukungan koneksi internet cepat dan stabil yang Bisnet hadirkan. Presiden Direktur Bisnet Adi Kusma mengungkapkan bahwa Bisnet ingin membawa sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Palembang, di mana sejak pertama kali menghadirkan layanan di kota ini pada tahun 2014, Bisnet telah menerima banyak dukungan dari berbagai pihak. Kami sangat berterima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung kami. Karena itu khusus di kota Palembang, kami ingin merayakan 10 tahun perjalanan Bisnet Festival yang telah kami selenggarakan di berbagai kota di Indonesia ini, dengan menghadirkan event LAN yaitu Bisnet Fun Run Palembang 2025. Kami ingin sekali membawa hal positif dengan menyediakan ruang bagi masyarakat Palembang untuk bergerak aktif untuk hidup yang lebih sehat melalui olahraga lari. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan ruang bagi generasi muda khususnya untuk mengekspresikan bakat dan ide kreatifnya melalui Bisnet Festival yang kali ini untuk kedua kalinya kami hadirkan kembali di Palembang, ujar Sih dan bertanggung jawab. Mengerti bahwa dunia e-sports saat ini terus berkembang dan menjadi tren positif di kalangan anak muda. Bisnet Festival juga membawa dua tim esports terbaik di Indonesia yaitu tim RRQ dan Onyx Esports untuk menyapa langsung para gamers di Palembang. Perkembangan esports ini tentu tidak lepas dari peran teknologi internet belakangnya. Karena itu Bisnet ikut mendukung tim RRQ dan Onyx Esports hingga mampu terus maju ke kancah internasional. Termasuk salah satunya di mana tim RRQ juga baru saja menjadi juara di ajang VCT Pasifik. Dengan berkolaborasi bersama tim RRQ dan Onyx Esports ini kami ingin bersama-sama menginspirasi generasi muda khususnya untuk percaya pada kemampuannya yang ada, juga ingin mengedukasi bagaimana internet bis terus dimanfaatkan dengan baik untuk perkembangan diri talenta-talenta muda saat. Sebagai bagian dari rangkaian acara Bisnet Festival, Bisnet juga menghadirkan event lari bertajuk Bisnet Fun Run Palembang 2025. Lebih dari sekedar ajang lari, Bisnet melalui Bisnet Running ingin mendukung setiap langkah peserta menuju hidup yang lebih sehat dan bermakna. Adi menambahkan olahraga lari ini merupakan olahraga yang paling mudah untuk tetap hidup sehat, terbukti dengan kepopuleran bidang olahraga lari ini yang terus meningkat di berbagai daerah. Tentu Bisnet juga ingin mendukung sektor ini untuk berkembang, demi memberikan manfaat bagi masyarakat, di mana dengan acara ini kami berharap bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus berolahraga dengan cara yang lebih fun. Bisnet Fun Run Palembang 2025 ini juga membuktikan dukungan bisa untuk gaya lebih hidup yang lebih sehat sekaligus untuk mewujudkan peran untuk memajukan transformasi digital sektor olahraga khususnya di olahraga lari. Di tahun 2025 sendiri Palembang merupakan kota ketiga diselenggarakannya Bisnet Festival setelah sebelumnya hadir di Kota Medan dan Kota Pekanbaru, dan menjadi kota pertama untuk penyelenggaraan event Bisnet Fun Run. Kedua acara yang Bisnet hadirkan ini tentu juga dibarengi dengan perluasan jaringan Bisnet di lebih banyak wilayah di Palembang, di mana hingga saat ini Bisnet telah membangun lebih dari 46.900 homepass yang menjangkau 85 kelurahan di Palembang.
Memiliki total 6 kantor cabang yang tersebar di kota ini, Bisnet terus berupaya untuk melakukan ekspansi, salah satunya dengan secara resmi sejak Juni tahun 2024 mengoperasikan kabel bawah laut pertama milik Bisnet yang diberi nama Bisnet Nusantara Kabel Sistem 1, menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera serta Bangka. Kami melihat Palembang ini memiliki potensi untuk terus berkembang. Karena itu kami dengan sangat penuh semangat menghadirkan infrastruktur digital yang lebih handal kabel bawah laut BNCS 1, sebuah inovasi untuk pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia. Karena kami juga sangat menyadari bahwa saat ini kebutuhan internet semakin tinggi, jadi Bisnet berupaya untuk bisa menghadirkan koneksi internet terbaik di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya dengan membawa akses internet dengan kualitas terbaik tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali namun pulau lainnya di Indonesia termasuk Pulau Sumatera. Dengan ini, kami bisa memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat dapat merasakan internet yang lebih cepat dan andal dari Bisnet yang dapat mendukung mereka untuk lebih kreatif dan inovatif serta mampu bersaing di era digital saat. Jelasnya, dengan terkoneksinya BNCS 1 ini, Bisnet melalui layanan untuk perumahan dan apartemen yaitu Bisnet Home menghadirkan kapasitas bandwidth yang lebih besar 30% hingga 400 megabit per detik dengan harga mulai dari 175.000 di beberapa wilayah yang memang sudah terkoneksi langsung dengan kabel bawah laut BNCS 1 termasuk Pulau Jawa, Bali, Batam, Bangka serta Sumatera, Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Jambi. Peningkatan ini tentunya bertujuan untuk memberikan koneksi yang lebih bermakna dan juga akselerasi pengalaman pengguna yang lebih baik. Di acara ini Bisnet juga memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan yang berada di wilayah Palembang dengan memberikan promo spesial beli 2 bulan gratis 1 bulan berlangganan Bisnet Home. Sejalan dengan hal tersebut, di awal tahun 2025 Bisnet juga meluncurkan campaign bertajuk Beri Koneksi Lebih Tagar Pake Bisnet dengan tujuan utama adalah mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memahami bahwa untuk menunjang semua aktivitas digital agar lebih efektif dan lancar adalah dengan koneksi internet handal yang memiliki bandwidth besar, upload-download simetris serta didukung oleh teknologi canggih dan terkini. Karena itu, Bisnet akan terus berupaya untuk menghadirkan layanan internet yang tidak hanya cepat dan stabil, tetapi juga dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pengembangan infrastruktur jaringan yang merata serta peningkatan dan inovasi layanan, Bisnet berharap dapat menjadi solusi untuk mendukung produktivitas, kreativitas serta konektivitas digital masyarakat Indonesia di era modern saat ini.
itu memang mengadakan Bizat Festival di berbagai kota. Lalu berlanjut karena ada pandemi, jadi kita waktu itu nggak lanjut Bizat Festivalnya, kita mulai lagi di tahun 2023. Nah, mulai 2023 sampai dengan hari ini memang ada beberapa konsep yang memang sedikit berbeda. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat di depan ada tadi kompetisi cosplay, karena ternyata kami melihat di kompetisi cosplay itu banyak sekali kreativitas anak muda yang mereka dapat ide, dapat kreasi-kreasi itu melalui internet gitu ya. Terus kemudian ada beberapa kompetisi-kompetisi yang memang agak sedikit berbeda nih kan. Dan juga bukan hanya kompetisi saja, tapi ada komunitas. Karena di kota Palembang ini kami mengajak komunitas World Clean Up Day Sumatera Utara ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada World Clean Up Day, komunitas yang memang sangat peduli dengan lingkungan dan mengajak untuk warga kota Palembang untuk peduli pada lingkungannya. Mungkin itu sih Satifah. Oke, baik. Jadi mungkin Bizat Festival di tahun ini membawa konsep yang lebih bermakna gitu kali ya Mas, dan dengan harapan ya mungkin pengunjung juga mungkin lebih aware untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk tidak merusak lingkungan sekitar. Oke. Nah, internet itu jadi nggak perlu jauh-jauh dari kota metro, harus di Jakarta nih kalau mau upload video TikTok atau mau upload konten YouTube yang kreatif gitu, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Dari kota metro aja udah bisa, karena bandwidthnya juga udah cukup sama dengan yang ada di kota Jakarta. Oke, jadi nggak perlu jauh-jauh mungkin ya ke Jakarta atau ke Bali untuk merasakan kualitas internet yang memang bandwidthnya besar gitu. Oke, mungkin Mas Ari lagi nih sebelum ke Mas Dedi. Mr. Jono Juni ya, dan yang pasti suatu hal yang khusus ini adalah bagian dari apresiasi dan terima kasih kita untuk warga kota Palembang. Jadi nanti setiap pelanggan kita yang datang ke sini itu kita kasih tiket VIP yang mana nanti dia bisa nonton langsung di depan panggung. Dan sama juga nanti teman-teman media juga kita beri akses untuk VIP nonton langsung di depan panggung. Oke, jadi akan ada area VIP untuk teman-teman media yang mau nonton mungkin Armada dan juga Mr. Jono Joni nanti malam. Nah, kalau ngomongin soal acara dan hubungannya dengan internet gitu, mungkin kalau sekarang orang tuh kemana-mana nyarinya internet gratis, ya kan? Nah, selalu nanya mungkin passwordnya apa gitu kan, password wifi-nya apa. Nah, di acara ini nih, Bisnes sebagai salah satu penyedia layanan internet, kira-kira masih internet gratis nggak nih Mas Adli atau Mas Dedi, silakan. Yang pasti semua pengunjung yang di Bizat Festival ini bisa akses internet unlimited gratis tanpa memasukkan password ya. Jadi account atau SSID-nya itu free Biznet Hotspot. Jadi unlimited untuk para pengunjung Bizat Festival hari ini. Oke, jadi bisa langsung experience ya. Kira-kira ya. Ini nambahin Pak Dedi. Jadi memang Biznet itu kan memang menyediakan jasa layanan internet. Jasa layanan internet itu adalah produk yang nggak kelihatan kan ya, Jadi karena produk yang nggak kelihatan, dengan acara ini kami memberikan experience untuk berinternetan menggunakan internet Biznet. Jadi salah satunya dengan mengkoneksikan di handphone itu dengan SSID @free Biznet Hotspot, itu bisa langsung terkoneksi tanpa harus masukin password. Jadi klik internet free Biznet Hotspot, nanti ada front page-nya, ada klik start, tinggal diklik aja langsung mulai. Dan bukan hanya di acara Bizat Festival, mungkin nanti ada di beberapa kota di Indonesia juga, di beberapa pusat perbelanjaan juga itu sudah ada free Bizat Hotspot. Jadi Bapak Ibu juga bisa merasakan hal yang sama di kota-kota itu. Khusus di acara Bizat Festival memang hal itu yang kami bawa sebuah experience. Dan selama acara ini juga ini sebagai informasi ya, Bizat Festival kan sudah hadir sejak tahun 2016 ya. Dan kota Palembang kota kedua kali yang kami adakan di sini merupakan kota Bizat Festival ke-29 yang sudah kami adakan. Dan kami melihat bahwa masyarakat yang datang itu memang menggunakan internet macam-macam. Ada yang datang memang tiba-tiba upload sosial media gitu, nonton konser langsung diupload gitu ya. Ada juga yang memang TikTokan gitu. Jadi banyak sekali yang kegiatan-kegiatan sosial digital yang memang menggunakan koneksi internet itu sendiri. Nah, Bizat Fun Run kita adakan kota pertama adalah kota Palembang. Bizat Fun Run ini sebenarnya acaranya simpel sih sebenarnya, karena ingin mengajak sehat bersama ya. Jadi cuma 5K lari 5K, cuma kami adakan secara proper. Jadi mulai ada respect collection, kemudian nanti ada medalinya juga gitu ya, jadi ada timernya juga gitu. Jadi memang kami adakan lebih ke ajang untuk hidup lebih sehat lah, seperti itu.
Oke, jadi untuk bisnis mau mengajak untuk punya gaya hidup yang lebih sehat gitu ya. Nah, terus mungkin berhubungan sama Bisnet Fun Run, mungkin dari teman-teman media kita juga sempat share informasinya bahwa Bisnet mengadakan Bisnet Fun Run besok ya. Untuk teman-teman media yang memang sudah daftar kemarin Bisnet Fun Run, saya mau remind lagi bahwa untuk hari ini nanti respeknya bagi teman-teman media yang... Jadi sebelum kita ngomongin berapa lama Bisnet dari Palembang, kita mau kasih tahu dulu bahwasanya Bisnet itu adalah perusahaan infrastruktur digital yang terintegrasi di Indonesia, yang mana kita provide internet, data center, cloud computing sampai dengan IPTV, Pak. Ya, jadi kita sendiri ada established di Palembang itu di tahun 2014. Dari 107 kelurahan yang ada di kota Palembang, itu sekitar 85-nya kita sudah tercover areanya. Dan kita punya di kota Palembang itu sekitar 6 cabang. Oke, jadi sudah 50% mungkin ya. Ya, oke, baik. Nah, itu pertama untuk perumahan, apartemen, yang kedua adalah segmen bisnisnya untuk UMKM dan perkantoran. Oke, menarik tadi yang Bisnet. Sebetulnya selain sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kita untuk pelanggan Bisnet, kita juga tahu bahwasannya kehidupan digital kita itu semakin berkembang ya, mulai dari live streaming, mulai kegiatan sehari-hari kita itu tidak lepas dari koneksi internet atau tidak lepas dari handphone, yang mana handphone itu benar-benar butuh koneksi internet. Itu kenapa kita peduli dan kita naikkan bandwidth biar masyarakat juga menikmati digital life itu dengan baik, mulai dari bandwidth yang simetris dan speed yang cepat. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi mungkin tadi kan Mas Adri juga udah sempat mention soal kabel bawah laut milik Bisnet gitu ya. Jadi dengan terkoneksinya kabel bawah laut, Bisnet bisa menghadirkan internet di pulau. Kita ada memperingati Hari Kebangkitan Nasional, kami juga memberikan promo free instalasi juga yang masih berlaku sampai dengan hari ini. Jadi buat pelanggan Bisnet yang calon pelanggan Bisnet yang mau berlangganan juga buru-buru aja langsung daftar di booth activation Bisnet. Dan memang sebagai perusahaan digital terintegrasi ya di Indonesia, bisa juga punya apps-nya nih. Jadi untuk melayani pelanggan lebih dekat, kami juga punya apps yang bisa di-download di Play Store dan di App Store. Karena Bisnet sudah hadir selama 10 tahun di Kota Palembang. Buat pelanggan kami juga mengimbau bahwa untuk mendownload si apps-nya tadi. Kenapa? Karena di apps-nya itu bukan hanya sekedar mendapatkan informasi data pelanggan, tapi juga bisa langsung melakukan pertanyaan atau melakukan self-service juga, mulai dari upgrade bandwidth, beli tambah kuota gitu ya, terus kemudian bisa juga live chat sama customer care kami. Bahkan jika memang ada gangguan atau ada kendala di sisi pelanggan, di apps tersebut juga bisa kelihatan nih engineer-nya yang memang bisa datang untuk bisa gitu loh, untuk bisa di track gitu loh di apps-nya itu. Jadi memang kami melihat ini juga sejak era pandemi kemarin kan juga merupakan profesi baru yang muncul gitu di Indonesia ini, bahwa jadi gamers ternyata bisa menghasilkan gitu. Nah, kami hadir, kami menggait 2 tim e-sport besar ya. Salah satu yang pertama ada RRQ yang merupakan tim e-sport yang boleh dibilang tim e-sport awal-awal lah yang ada di Indonesia gitu, yang cukup lama di Indonesia saat ini. Dan kemudian ada yang kedua, ada Onyx e-sport yang 3 seri lalu itu merupakan juara bertahan 3 kali berturut-turut gitu. Jadi 2 tim ini yang kami lihat dan kami support secara koneksinya, juga secara supaya mereka bisa bermain, berlatihan, dan alhamdulillahnya mereka juga salah satu tim-tim yang memang dijagokan untuk jadi juara gitu, seperti itu. Jadi campaign-nya untuk gamer sebenarnya adalah hashtag pakai Bisnet jadi juara. Oke, jadi kalau mau jadi juara harus pakai Bisnet. Betul. Oke. Baik, mungkin selanjutnya dari teman-teman sudah mendaftar gitu. Terus kemudian kalau memang ada apa lagi, sebenarnya dari Respect Collection-nya juga udah cukup lengkap ya. Tadi ada mulai dari jersey-nya, topinya, kacamata hitamnya gitu, dan juga ada beberapa kebutuhan lainnya memang untuk melengkapi kegiatan larinya tersebut. Dan acara larinya juga kita namanya Fun Run cuma 5K, kita mau coba dulu 5K ini kira-kira kalau bisa bikin, jadi kita mau kembali lagi yang lebih lagi sih sebenarnya untuk Fun Run, dan kita pasti akan kasih lebih lagi buat apresiasi pada pelanggan-pelanggan Bisnet. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama ini memang sangat menarik ya, Mas Yati.
Jadi mungkin izin kalau saya boleh cerita mulai dari 2 tahun lalu, Biznet itu khususnya tahun lalu itu kami memberikan bandwidth lebih bahkan tapi dengan harga tetap. Dan di 2025 ini kami menambahkan bandwidth sebesar 30% dengan harga yang sama. Jadi kayaknya rasa-rasanya tidak pernah ada nih di Indonesia provider yang memberikan bandwidthnya di upgrade secara gratis tapi tanpa ada biaya tambahan apapun. Jadi bahkan cenderung harganya ada yang turun. Kenapa? Karena untuk paket yang 0D yang tadinya 50 Mbps harganya 250.000, sekarang 0D itu harganya 175.000, bandwidthnya 65 Mbps. Jadi bandwidth yang naik harganya turun gitu loh. Ini salah satu bentuk apresiasi kami juga kepada pelanggan-pelanggan kami juga gitu ya, dan calon pelanggan kami juga seperti itu. Kemudian untuk perihal promo nih Bu Septi, jadi memang untuk promo ini yang 21 adalah promo yang spesial, rehat sejenak gitu ya, lumayan soalnya jauh ya. Jadi kita rehat sejenak, mungkin nanti nextnya ada beberapa kota di Kalimantan, kemudian di Pulau Jawa juga gitu ya. Nanti end up-nya mungkin ada di timur Indonesia gitu. Rencananya seperti itu. Oke, baik. Jadi akan keliling Indonesia lagi ya di tahun ini. Satu mungkin yang terakhir. Tadi Mas Dedi sempat info soal saya pakai Biznet karena yang tadi saya sampaikan juga di 2025 kami memberikan bandwidth lebih 30% secara gratis tanpa ada biaya tambahan apapun buat semua pelanggan Biznet gitu. Jadi memang kita berikan itu sebagai bentuk untuk mendukung dari produktivitas dan kreativitas. Dan kami juga sadar bahwa kebutuhan digital di Indonesia ini sebenarnya sangat tinggi ya. Jadi kalau dilihat di rumah itu udah mulai IoT, udah mulai jalan gitu, mulai ada CCTV gitu ya. Terus kemudian smart lock di pintu. Bahkan kemarin saya lihat ada kulkas pakai wifi gitu ya, sapunya juga pakai wifi juga, udah semuanya pakai wifi gitu. Bahkan kemarin juga kami melihat cerita bahwa ada seorang ibu yang bisa ngobrol sama anaknya sambil kerja dari kantor lewat CCTV gitu. Jadi kayak ini produktivitasnya. Jadi seperti itu. Jadi memang pakai bisa ibu ya di rumah. Jadi karena lancar bisa ngobrol sama anaknya nih. Gitu. Ya, itu sih memang yang memang kami sampai jadi sebagai campaign bahwa internet itu bukan hanya sekedar mengkoneksikan antara perangkat dengan perangkat lainnya, tapi juga memberikan value lebih gitu. Ada lebih value-nya untuk pelanggan itu sendiri. Mungkin itu.